orang mulai mikir ini apa PDIP udah mau ya pokoknya ini habis-habisan lagi lawan Jokowi dan cara apapun gitu itu akan dia lakukan termasuk kalau toh harus bersekutu dengan PKB dengan mengusung Anies gitu bahkan juga termasuk bersekutu dengan PKS gitu mengusung. Petinggi PDIP sebut Anies merah putihnya tak diragukan. Lah iya, Pak Anies kagak pernah nyolong batu bara. Pak Anies nggak pernah nyolong tambang. PDI buka peluang usung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, ya serta koalisinya dengan PKB demi kepentingan bersama. Langkah ini juga menandai awal dari komunikasi strategis nih teman-teman, antara PDIP dengan PKB, serta juga mungkin aja mengubah peta persaingan politik Jakarta. Dengan mengusung Anies Baswedan, PDIP juga akan menambah power di Jakarta kan. Pesan dari Ibu Mega sebagai salah satu orang yang ikut di dalam Halo Nabi Ibrahim. Calon gubernur DKI, korban sapi 2 ekor, koar-koar minta disamain seperti Nabi Ibrahim. Orang mulai mikir ini apa PDIP udah mau ya pokoknya ini habis-habisan lagi lawan Jokowi dan cara apapun gitu itu akan dilakukan termasuk kalau toh harus bersekutu dengan PKB dengan mengusung Anies gitu bahkan juga termasuk bersekutu dengan PKS gitu mengusung Anies. Dan Hasto yang menarik itu kendati dia kelihatannya sudah jadi target dari KPK, kelihatannya dia santai saja karena saya membaca misalnya kemarin dia membuka kursus di sekolah di kader PDIP dan AC-nya dingin, dia bercanda nih. Jangan terlalu dingin seperti di KPK dong, kata dia. Ini 2 jam aja nggak kuat, apalagi 4 jam seperti saya. Jadi buat dia kelihatannya dia nggak tertekan gitu dengan ancaman dari KPK itu. PDIP tetap punya strategi dan punya taktik untuk dapat keuntungan dari peristiwa yang sedang menimpa dia, yaitu Hasto. Dan Hasto orang yang terlatih untuk mempermainkan narasi kan. Jadi kelihatannya memang PDIP masih menyimpan mempermainkan narasi kartu daripada Jokowi menyimpan kartu PDIP. Dan itu yang dicicil oleh PDIP. Nah, salah satu kartu adalah soal DKI Jakarta. Bagi PDIP, anything goes. Apapun akan dia lakukan, dia tempuh itu sebagai alat untuk memperlihatkan bahwa dia akan melawan di dalam politik. Nah, perlawanan terhadap Jokowi itu justru diwadahi oleh PDIP melalui gimmick tentang pencalonan Anies Baswedan, dan itu akan membuat Jokowi itu langkahnya apa kan? Jokowi selalu berpikir nggak mungkin PDIP bisa menggait Anies tuh. Anies tentu punya cara berpikir tertentu, walaupun ada problem dengan legitimasi Anies di hadapan PKS misalnya atau di hadapan Nasdem, tetapi bagi PDIP diambil alih aja isu itu kan. Kalau PKB dan PDIP sepakat untuk mendorong Anies, itu artinya PKB juga ambil risiko, dan risiko itu juga dihitung oleh Caimin. Caimin juga kan orang yang nakal, yang berani untuk menentang Jokowi dengan taktik yang ada lucu-lucunya, tapi itu kadang-kadang menjebak tuh. Jadi kelihatannya Jokowi tidak punya langkah lagi untuk menghalangi PDIP untuk maju terus dalam politik, dan juga PKB. Jadi kelihatannya dua partai ini jadi bersatu justru karena tahu bahwa Jokowi gritnya terhadap politik udah berkurang. Anies adalah faktor di situ. Jadi Anies jadi pengumpul suara untuk mengaktifkan kembali politik oposisi pada Jokowi itu. Nah, PKB tentu dia nggak punya platform untuk membackup politik dia di parlemen, tetapi PKB paham bahwa politik di parlemen kalau mereka bersekutu untuk dukung Anies akan di-backup oleh PDIP itu. Jadi kira-kira kalaupun ada sprindik buat sudah bisa dibaca nanti itu gampang diselesaikan di parlemen, karena dengan mudah PDIP bisa dorong lagi hak angket itu bersama dengan PKB. Jadi kita mesti lihat ini secara lebih makro bahwa PDIP mampu untuk menandingi cawe-cawe Jokowi yang sedang menghina PDIP melalui pentargetan Hasto. Pentargetan Hasto. Iya. Jadi ini apa ya istilahnya kita sebutnya PDIP siap ya ini sedang main gila gitu lah di Jakarta gitu ya. Itu sudah paling bagus tuh. PDIP main gila aja. Lagi main gila. Oke. Jadi kan semua orang pasti mulai apa nih yang mau dilakukan oleh PDIP, karena satu saja beginilah, walaupun mereka itu mengajukan nama Anies di antara 10 calon
yang diajukan oleh DPW itu, tetap saja itu sebuah hal yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya gitu, bahwa PDIP itu akan mencalonkan nama Anies. Dalam mimpi pun kita tidak pernah terbayang itu. Apalagi kemudian sekarang meskipun dikemas dengan pernyataan bahwa ini kan baru pernyataan pribadi saya, Putut Adianto, ketua fraksi yang juga wakil sekjen, dia menyatakan saya sih inginnya kader PDIP ada yang mendampingi Anies begitu. Tapi kata dia ini baru pernyataan saya pribadi. Iya, bagi PDIP ya oke, ini kan ada kasus Beli, artinya kasus yang sedang dijadikan urusan politik, yaitu Hasto. Maka ujian terhadap Hasto itu adalah positioning PDIP di Jakarta kan Jakarta itu langsung jadi parameter tuh. Kalau dia menang, dan pasti menang kalau PKB dan PDIP masuk di Jakarta melalui Anies, itu artinya legitimasi Jokowi atau kekuatan dipreteli lagi. Maka selamatlah seluruh kasus yang koordinir oleh Jokowi terhadap PDIP. Nah sekarang kita ingin sebetulnya PDIP teruskan aja itu dalil kegilaan itu, termasuk kegilaan wah angket. Jadi sekali selesai. Nah kalau itu diucapkan secara terang-benderang oleh PDIP, soal PDIP menginginkan DKI itu diurus oleh orang yang tidak bisa dikendalikan oleh Jokowi. PDIP menginginkan persoalan Jokowi itu dibuka secara konstitusional melalui hak angket. Kalau itu diucapkan, maka jelas sinyal pada Prabowo. Jadi Prabowo juga dengan gampang mungkin menganggap, ya udah kami ikut apa yang diinginkan oleh PDIP, supaya PDIP tidak jadi pengganggu Prabowo 10 tahun ke depan, karena ini masih panjang kan. Jadi hal-hal semacam ini dimungkinkan. Dan di dalam batin Jokowi, dia makin lama makin terdesak. Dia merasa bahwa kemampuan dia untuk mengendalikan Prabowo berkurang, kemampuan dia untuk menekan PDIP ternyata tidak berhasil, karena PDIP bisa Tidak berhasil lagi dengan mengajukan Anies. Petinggi PDIP sebut Anies merah putihnya tak diragukan. Lah iya, sekarang tak Pak diragukan, Anies kagak dulu pernah diragukan nyolong ya. batu bara. Pak Anies nggak pernah nyolong tambang. Pak Anies nggak pernah korupsi, ya nggak? Pak Anies nggak pernah memperkaya diri, ya nggak? Udah nggak diragukan. Ya, ayo dah PDIP merapat dah, tuh nyusul PKB, ya nggak? Dukung Anies. Kalau partai-partai lain biarin aja. Nah, kalau mau gabung berarti di jalur kebenaran. Kalau yang nggak berani gabung berarti ada Di jalur apa tuh? maling-maling. Ayo, suarakan. Kita harus jadiin Pak Anies lagi gubernur DKI. Ya, warga Jakarta butuh dia. Oke, salam waras. PDI buka peluang usung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, ya, serta koalisinya dengan PKB demi kepentingan bersama. Langkah ini juga menandai awal dari komunikasi strategis nih teman-teman, antara PDIP dengan PKB, serta juga mungkin aja mengubah peta persaingan politik Jakarta. Dengan mengusung Anies Baswedan, PDIP juga akan menambah power di Jakarta kan. Tapi mereka juga harus siap menghadapi banyak kritikan. Koalisi antara PDIP dengan Anies Baswedan ini juga bakal jadi topik yang menarik buat semua orang pastinya. Beberapa orang mungkin bakal bertanya-tanya, serta melihat langkah strategis apa yang akan dimasifkan ke depannya. Tapi di sisi lain mungkin bakal skeptis dan khawatir bahwa koalisi ini bisa menyebabkan kompromi pada nilai-nilai atau agenda politik tertentu. Poinnya sih penting buat kita ingat bersama teman-teman, bahwa dalam politik itu koalisi seringkali dibentuk berdasarkan kepentingan bersama dan kepentingan negosiasi yang bersama. kompleks. Nah, maka dari itu bakal banyak faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan atau gagalnya koalisi ini teman-teman. Termasuk juga dari respon publik, dinamika internal partai, dan hasil dari diskusi serta kesepakatan antara PDIP dan Anies Baswedan. Nah, menurut kalian gimana teman-teman? Share pendapat, drop komen ya. Bersekutu dengan Anies Baswedan, cara PDIP melawan Jokowi dalam Pilkada Jakarta. Alah, mau bersekutu dengan Mak Lampir, mau bersekutu dengan siapa saja, kalau masih menghina, menghujat dan memfitnah Pak Jokowi pasti tumbang. Kita lihat aja. Oh yo guys, sesuk eneng sing korban banteng apa ora? Lek enek info guys, tak melu ngetet-ngetet aku. Pesan dari Ibu Mega sebagai salah satu orang yang ikut di dalam. Halo Nabi Ibrahim. Calon gubernur DKI, korban sapi 2 ekor,
koar-koar minta disamain seperti Nabi Ibrahim. Aduh, payah, norak Baswedan, norak. Prabowo yang korban beberapa ratus ekor sapi, nggak koar-koar seperti kamu. Baswedan nyungsep. Turun derajatnya di pilihan gubernur DKI, 2 ekor minta disamain dengan Nabi Ibrahim. Koar-koarnya dari Sabang sampai Merauke cuma 2 ekor. Norak Yaman, lu Baswedan norak. Baswedan 2 ekor aja minta disamain seperti Nabi Ibrahim. Pret. Anies Baswedan bakal diusung oleh PDIP dan PKB ini sambil menunggu partai koalisi lain nih untuk masuk ke barisan Anies Baswedan untuk maju ke Pilkada DKI Jakarta. Nah, secara kekuatan politik ini bisa dikatakan Pak Anies kuat banget nih. Satu, dia diuntungkan dari sisi elektabilitas yang aji mumpung selepas beliau ini mencalonkan sebagai calon presiden kemarin di 2024, ini masih kuat banget sepertinya. Sisi lain, bakal partai yang mengusung beliau ini juga bukan partai kaleng-kaleng guys. Partai-partai yang memiliki suara yang banyak di DKI Jakarta. Namun kayaknya ini kubu sebelah tidak menginginkan Anies Baswedan untuk memimpin Jakarta lagi. Karena apa? Jakarta itu tetap sebagai ikon dari perpolitikan Indonesia guys. Nah, kabar berita yang beredar nih, kabarnya Pak Jokowi ini mempersiapkan Ridwan Kamil untuk melawan Anies sebagai penantang Pak Anies Baswedan. Ini menurut kalian bagaimana? Coba ini kalian yang warga Jakarta, warga DKI Jakarta, coba komen. Kira-kira menurut kalian lebih memilih mana? Antara Anies Baswedan atau Ridwan Kamil? Tulis di kolom komentar. Anies Baswedan digadang-gadang akan maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Dan katanya partai pengusungnya adalah PDIP. Yang kita tahu selama ini PDIP berseberangan dengan Anies Baswedan. Ini bisa dibilang salah satu contoh nyata untuk melawan Jokowi. Yang artinya bisa jadi PDIP punya syarat. Jika Anies Baswedan diusung, tidak boleh ada nama terah Jokowi yang menjadi wakil. Anies Baswedan akan kembali maju di Pilkada DKI Jakarta. Apakah benar akan diusung PDIP atau bergandengan dengan Kaisang? Anies masih menempati survei tertinggi pada Pilkada Jakarta mendatang. Mantan Gubernur DKI ini masih memiliki posisi spesial di hati warga Jakarta. DPW PKS Jakarta juga berencana mengusung Anies, sebab hanya nama Anies yang masuk dalam usulan resmi DPW PKS Jakarta untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Tak hanya di DPW PKS Jakarta, PDIP juga mengkaji nama Anies untuk diusung. Namun, pengamat politik Deddy Kurniasyah menilai, ex-calon Presiden Anies Baswedan dapat ditinggalkan para pemilihnya jika menerima diusung oleh PDIP. Bukan cuma itu, putra bungsu Presiden Joko Widodo juga masuk bursa Pilgub DKI pasca putusan MA. Kaisang Pangarep juga belak-belakan buka minat bila menjadi cawagup Anies. Ini seriusan atau cuma gimmick aja Mas Kaisang? Sebab kita sulit menerka gaya komunikasi dari Kaisang ini. Menarik untuk kita ikuti drama Pilkada Jakarta ini. Bagaimana pendapat Anda, kawan? There's no